Mungkin di era pelatih sebelumnya ada beberapa nama yang nggak dipanggil lagi, seperti Elkan Bagot misalnya gitu kan. Dia mau lihat gitu kan. Kalau nggak salah udah ada komunikasi juga dia langsung sama Elkan kan. Secara kultur kan sama-sama Inggris. Jadi mungkin lebih Indonesia sudah Garuda calling. Dan memang ada beberapa nama yang menimbulkan pertanyaan. Gitu banyak kan. nama sih. Banyak nama baru ya. Sebenarnya bukan nama baru juga. Nama lama cuman muncul lagi nih di timnas. Ada Ezra Walian gitu kan. Gimana tanggapannya Bung Ika? Ya kalau kita urut ya sebenarnya kan ada beberapa klaster ya. Klaster pertama quote on quote nih klaster Belanda gitu ya. Klaster yang memang pemain-pemain utama gitu. Yang itu tidak terbantahkan lah kalau mereka dipanggil. Udah pasti karena backbone-nya di mereka. Terus yang kedua klaster anak-anak muda nih yang dipromosikan. Kayak Donitri, Victor Detan, bahkan Jens Raven juga dipanggil ya. Terus yang ketiga itu pemain-pemain lama yang dipanggil lagi. Bukan cuma Ezra Walian, tapi juga ada Lili Pali gitu kan ya. Terus ada beberapa lagi lah nama-nama lama yang dipanggil lagi, termasuk Fajar juga dipanggil juga kan. Itu kalau dia sih termasuk gerbong anak muda lah. Itu tidak lepas karena kalau gue bilang John Hartman ini pengen menginventarisasi dulu semua nama gitu, list nama yang pernah memperkuat timnas Indonesia, entah itu senior, entah itu dari U23, X23 atau dari U20. Dia mau lihat potensinya gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau dia pengen tahu kan. Mungkin di era pelatih sebelumnya ada beberapa nama yang nggak dipanggil lagi, seperti Elkan Bagot misalnya gitu kan. Dia mau lihat gitu kan. Kalau nggak salah udah ada komunikasi juga dia langsung sama Elkan kan. Secara kultur kan sama-sama Inggris. Jadi mungkin lebih ngonek gitu ya. Nah akhirnya dipanggil. Nah itu yang gue lihat secara umum dirangkum. Makanya ini long listnya luar biasa. Sepanjang sejarah pelatih timnas, gue rasa baru kali ini manggil profesional squadnya 41 ya. Tebel ya? Iya. Itu makanya bukan sikat tipis, sikat tebel itu. Karena bakal banyak yang dipangkas itu. Iya. Oke. Tadi ada nama lama yang mencuri perhatian kayak Ezra Walian dan Stefano Lillipali. Kalau Stefano Lillipali kita udah lihat lah kemarin ya waktu di kualifikasi dipanggil juga gitu kan. Tapi Ezra Walian yang sempat hilang dari timnas nih, terus muncul lagi di FIFA Series. Menurut Bung Yuku seperti apa? Ya nantinya? Kalau Ezra Walian ini gue kira lebih karena memang performanya sedang bagus. Ada beberapa pemain yang memang dicolek gitu kan ya, istilahnya dipanggil karena memang performanya bagus. Termasuk Ezra Walian. Kalau lihat bagaimana perkembangan dia ketika datang ke sini bersama Persib kan masih shaky gitu ya. Tapi begitu di Persik Kediri dia seperti dapat versi terbaiknya gitu. Apalagi dia dipercaya, apalagi kemarin dia baru perpanjang kontrak sampai 2027, nambah istilahnya tanggung jawabnya dia. Dan kalau nggak salah dia udah bikin 6 gol 9 assist. 6 gol 9 assist. Dari 23 game. Artinya kan 23 game tuh banyak loh. Di Persib aja dia nggak dapat sebanyak itu. Nah mungkin ini katakanlah reward lah buat Ezra Walian. Walau kita sudah tahu sebenarnya di posisi dia tuh agak gemuk juga. Maksudnya kompetitornya gitu ya. Tapi yang nggak ada salahnya juga dipanggil gitu. Untuk dilihat seperti apa sih sebenarnya kebutuhan dari skuadnya John Hartman ini. Karena kita nggak tahu kan John Hartman ini mau pakai gaya gimana, mau pakai skema apa, kita masih meraba-raba nih. Yang ada kita analis kan cuma bisa nerkan-nerkan. Ini dipakai 3 back, pakai 4 back, nggak ada yang tahu. Karena di Kanada juga John Hartman ini kan skuadnya itu multinasional juga, terus formasinya itu berubah-berubah juga, kan. Kalau gue bilang kayak bunglon dia. Makanya kita sekarang nggak bisa nerka-nerka, karena dia sangat komplit. Dan pengalaman dia bukan cuma di putra loh, di putri juga. Malah menurut gua core-nya dia tuh di putri. Core-nya dia di putri. Tapi kan nih hybrid juga nih orang ini kan. Dia berarti dia bisa bawa Kanada lolos ke Piala Dunia, dia bisa bawa apalagi tim putrinya sampai ke Olimpiade segala macam, achieve juga. Jadi sangat menarik untuk ditunggu. Racikannya kayak apa gitu. Tapi kan ada beberapa nama yang nggak dipanggil tuh ya. Ya. Kayak misalnya Rivaldo Pakpahan nggak dipanggil. Teja Pakualam. Padahal lagi bagus-bagusnya itu Bang. Gimana Bang? Iya. Memang yang seksi sih Teja ya. Kalau gue sih jadi John Hartman panggil aja. Supaya kita lihat paling enggak untuk stok kiper lokalnya kita bisa tahu. Karena kan nih yang 2 kiper diaspora kita kan nggak mungkin akan existing di sini di Piala AFF kan. Artinya kita akan pakai kiper lokal.
Ini kan agendanya bukan cuman mata kita kan sekarang yang terdekat emang ke FIFA FIFA Series. Series. Tapi sebenarnya kan Long term. targetnya itu sebenarnya ada di Piala AFF, quote on quote ya kan. Karena itu kan yang menjanjikan. Gue pikir kita nggak akan pernah punya squad sekompetitif di Piala AFF kecuali tahun ini. Karena banyak pemain-pemain diaspora kita yang sudah ada di sini. Yang notabene lagi namanya bukan lagi diaspora, pemain Indonesia kan. Karena kalau diaspora kan dari luar ke sini, dari luar kan. Kita ke sini keluar. Sekarang yang di luar datang ke sini kayak Tomaye, Reinders, ya bukan diaspora lagi. Nah ini squad yang paling kuat menurut gua buat Piala AFF. Jadi fokus kita sebenarnya 2. Nah John Hetman ini coba merangkum semuanya, makanya dipanggil semuanya. Karena tadi gue bilang mestinya kalau tadi Ais bilang Rivaldo Pakpahan, kemudian Teja Pakualam, why not panggil aja. Orang ini long list kok. Ya, tujuan dia kan sebenarnya pengen lihat nih. Sekaligus mungkin untuk mengenalkan skema yang coba dia tawarkan, dia infokan kepada John Hetman, gue pengennya kayak gini main ini. Orang ini sangat detail. Gue sempat komunikasi dengan staf pelatih timnas ya. Gue nggak bisa mention orangnya, tapi dia jelasin bagaimana John Hetman ini sangat rigid. Semua tuh pakai data, semua tuh pakai teknologi dalam menganalisa pemain. Jadi dia tahu tuh semua profilnya. Siapa yang kaki kiri, siapa yang kaki kanan, kebiasaannya bagaimana, body shape-nya seperti apa, sentuhan pertama ini pemain seperti apa, dia tahu tuh. Dia pelajarin, karena dia bawa asistennya analis kan. Jadi dia sangat kuat di situ. Makanya dengan panggilan ini, gue kira dia coba mengumpulin semuanya, dia mau cocokin nanti ketika di latihan seperti apa, bener nggak, valid nggak data yang dikumpulin sama memang performa pemain yang ada yang dia panggil gitu. Oke. Dua nama nih, Elkan Bagot. Sebelumnya kan memang dia mau fokus di klubnya dulu seperti itu. Menurut pandangan Migo sendiri, akankah itu terjadi lagi? Dan satu lagi, Miliano Jonathans yang masuk list dari John Hetman tapi cedera infonya gitu. Kalau dilihat-lihat cederanya serius nih. ACL kan? Nah, gimana Bung? Ya kalau Elkan Bagot ini sebenarnya di luar dari kelayakan dia, tapi ini lebih untuk memenuhi ekspektasi netizen kita sih. Karena netizen ini kan kenceng banget kan. Dari sejak eranya STY dia nggak datang pas waktu kita Piala Asia U23 itu kan yang di Perancis kan dia nolak datang. Ini playoff ya. Playoff. Kalau kita menang lawan Guyana kita ke Olimpiade kan. Elkan kan sebenarnya posisinya kan bisa itu sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak datang. Banyak polemik di situ. Setelah itu nggak dipanggil lagi. Bahkan sejak era Patrick Kluivert pun juga dipanggil, diajak tapi panggil, cuman bisa. Dia ini nolak ya. Nolak, masih fokus ke klub infonya kayak gitu kan. Semoga aja bener ya, bukan karena dia trauma, bukan karena dia trauma ya. Nah mungkin karena John Hetman ini beda kali ya, pelatih baru, di luar dari polemik yang sudah lewat, mungkin Elkan merasa ini kesempatan dia untuk datang. Mudah-mudahan memang benar-benar sudah datang ya, bukan cuma dipanggil terus dia nggak datang. Wah itu nanti rame lagi tuh. Yang gue dengar udah komunikasi, jadi sudah ada kesamaan visi lah untuk dia datang. Semoga ini kita bisa lihat versi terbarunya Elkan setelah cukup lama nggak beredar di timnas. Walau di klubnya juga nggak banyak ya mainnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita lihat karena Elkan kan dengan kapabilitas yang dia punya, posturnya yang tinggi besar, itu berguna banget lah untuk di belakang kan, dan dia masih muda juga, dan pengalaman Eropa dia kan nggak bisa dibeli gitu loh, itu yang gue kira pantas lah dia dipanggil gitu.